perubahan kondisi laut kita, alam kita dalam 30-an tahun. Bukan gara-gara aku baca di majalah atau aku lihat di TV atau artikel, aku lihat dengan mataku sendiri. Kita juga sudah dapat label sebagai nomor 2 lautan paling kotor di dunia. We have a daughter, Zalina, and emang dari awal I wanted a daughter. Semua cowok-cowok ke depannya is gonna be based off me. Pertama penyanyi atau ibu rumah tangga? Nggak ada istriku kan? Nggak ada. Oke, kita lagi di TS Talks pastinya ngobrol-ngobrol, dan kali ini aku happy banget ada pria tampan. Nggak terima ya, karena taunya dari kecil ya. Taunya dari kecil dan Luna belum pernah ngomong sebaik itu ke aku. Oh, iya? Selama berapa, 30 kan tahun. Kayak your own brother lo bilang tampan gitu ya, kayak dari kecil taunya gitu. Ya. Oh, jadi nggak jadi pakai clue dong, ada suaranya? Nggak usah pakai clue. Hamish Daud. Hai Hamish, welcome. Thank you. Soalnya ada pria tampan, terus gue ngomong gitu. Langsung ketawa loh dia. Thank you, Lun. There's so much history. Thank you so much. Thank you so much. Ini ya belum bisa kencing berdiri, gue belum bisa cebok juga udah kenal. Udah kenal ya. Wow, too much info. Wow. Nah, itu peribahasa artinya dari kecil, Mish. Iya. Apa kabar, Hamish? Baik. Thank How's you. family life? How's Raisa? How's Zalina? Family life is amazing. You know, pelajaran setiap hari, kurang tidur, of course, tapi Masih kurang tidur? you know dia, yeah, I mean, sebenarnya saya dapat bagian yang lebih gampang ya. Kalau buat mama itu yang lebih susah, of course. You know, apalagi when you're breastfeeding and you're like, it's a full-time job being a mom. Yeah, you know, jadi terus udah gitu karir juga jalan. Iya. yeah, I mean si Yaya juga take a break untuk hampir 2 tahunan ya, karena she's full on. Kita nggak pakai babysitter. Sama So sekali. both of you are very hands-on. You know, kita juga nggak mau momen-momen itu diambil sama orang lain. Sama You know what I mean? Yeah. So we can't take back time. Yeah. But it's been great experience. Aku juga, I mean, jadi curhat nih. Nggak apa-apa dong. Kan flowy. I mean, we have a daughter, Zalina, and emang dari awal I wanted a daughter. Dari awal emang pengen banget perempuan, iya. cewek, iya. Cause it's like I'm the first guy she meets. Oh, you know what I mean? first love ya. I'm the first love she Masa? meets. You know, so it's like semua cowok-cowok ke depannya is gonna be based off me. You know what I mean? Jadi kalau misalkan Sorry, Zalina first love-nya. Oke, aku jadi kalau so it's like this. Jadi kayak I have to become a better guy in front of her. You know, jadi kalau if I'm the fat guy yang nonton TV, yang nggak ngapa-ngapain di rumah, she's gonna akhirnya bawa pulang rumah a guy yang kayak gitu. So I have to step it up. And I like who I am when I'm around her. You know, I have to step it up and be her, her first Role love, her model. hero. Yeah. Ada itunya dikit, for us. Nice. Tapi juga this family life kan dulu aktif di TV, banyak programnya, acting juga. Hamish. Sama Terus Yaya. you started a family life, sibuk dengan keluarga, tapi juga now we see you very active kegiatan sosial ya, yang nggak jauh dari alam, lingkungan. And what is the trigger? I mean, you grew up in Bali, so you're surrounded by nature, right? Tapi kenapa akhirnya diseriusin menjadi suatu kegiatan yang you have this movement and you have this new startup company? Well, I mean, Luna knows. I mean, kita besar di Bali and di Sumba. Aku juga spend time banyak di Sumba, and emang belajar untuk hidup di alam with my late father. Dan sebenarnya saya belajar untuk survive melautan. Kalau lapar ya harus tangkap ikan. Sempat beberapa tahun tinggal kayak gitu di Sumba, and it was like I'm nobody special. Maksudnya gini, kita sebagai negara maritim ya, udah hidup kayak gitu udah ribuan tahun. I just was lucky to get that experience, dan mungkin karena aku juga lihat perubahan kondisi laut kita, alam kita dalam 30-an tahun. Bukan gara-gara aku baca di majalah atau aku lihat di TV atau artikel, aku lihat dengan mataku sendiri kayak the difference of condition. And sebenarnya kenapa aku terjun ke entertainment, it was just ke conservation work, ke TV program tentang lingkungan. It was because, look, I'm not a marine biologist atau a scientist. I'm just somebody that cares. And cuman pengen kayak ngajarin apa yang aku tahu aja sih sebenarnya. Emang sih. Tapi kalau biasanya hidup di Bali ya, kita kan sering ke pantai ya, Mish ya. Maksudnya, I mean, you're also surfing. Terus aku juga maksudnya benang-benang di pantai lah. Gitu. Luna yang selalu ikutin kita, this little girl yang kayak kita surfing, dia kayak masih bikin Ngebuntutin. sandcastle. Kita kan pengen dong bersama kakak-kakak
cowok tampan. ganteng yang tampan. Nggak, jadi memang kalau kita gede di Bali gitu, kita ngeliat pantai dulu sama sekarang kan kita juga sering traveling ya, Hamish ya. Yeah. Terus ngeliat betapa bedanya lautan sekarang dan pantai sekarang. Jadi kita sering kayak misalnya lagi traveling, oh my god, nih sampahnya banyak banget. Ya udah ambilin. Tapi it's just endless. Endless sampahnya. Apalagi kalau lagi ada arus dari, tau kan Bali kalau arusnya dari mana tiba-tiba Ya itu full kalau sampah musim gitu. hujan ya. Exactly. Dan waktu kita kecil nggak kayak gitu. Ada tuh kayak gitu. Dan di semua ini ya pesisir pantai Hampir. semua daerah di Indonesia loh ya yang kita Dan aku pergi. yakin maksudnya ini terjadi tidak hanya di Indonesia aja, tapi di mana-mana around the world juga, especially after pandemic ini kan lebih banyak mengkonsumsi banyak hal lah. Kalau mengkonsumsi sebenarnya nggak ada terlalu banyak perubahan ya, lebih ke orang sadar dengan Terus itu apa, satu. Oh ya, terus, of course. Tes, kalau misalkan rapid test ini apa, kita ke restoran gitu terus ininya diplastikin Plastikin, lagi iya. gitu. Itu single use kan. Iya. for sure. Cuman aku rasa juga waktu pandemi positifnya ya, orang sadar juga dengan kemasan yang diakumulasi. Karena dulu kan kalau kita makan, kita tinggalin sampah di luar, cafe, breakfast, sarapan, whatever, lunch, dinner, Iya. kita tinggalin sampah di cafe atau restoran. Tapi sekarang kan kita order in, bawa Right. pulang sampahnya. Jadi banyak orang tuh mulai sadar apa yang diakumulasi dan baru sadar dan pengen doing something about it, Iya, pengen iya. join gerakan, pengen ikutan mitra, pengen gotong royong gitu, Iya. you know. So it's exciting time untuk rilis ide baru atau Iya, campaign iya. baru atau kayak solusi gitu kan yang sekarang orang lebih pengen bergabung. Kalau kita ngomongin sampah 5 tahun yang lalu orang kayak ya lah kan capek juga apa yang penting rumah gue bersih deh, you know what I mean. Tapi sekarang kalau kita bentukin satu ide atau some sort of program, banyak banget orang yang pengen ikutan. Bener, karena ngeliat sendiri kali ya. And has this become like an automatic thing kalau lagi traveling with your wife sama anak? Ada nggak? Kita sekalian deh, Culture itu culture udah sekalian beres-beresin dititipin sampah. di anak gitu, maksudnya hey. Oh, Zalia tuh pinter banget, dia selalu mencontohkan, dia tuh buang, guys ini buang tempat sampah, dia selalu dia gitu. dia bangga banget, dia udah diajarin dari lucunya. kecil. Iya. I mean, loh kalau kita pergi liburan kita juga nggak pergi liburan untuk bersihin pantai, Right. you know what I Iya, mean. iya, Tapi kalau kita lihat, kalau ada, lihat botol, of course, apa susahnya sih bawa ambil Iya, beberapa iya, pieces iya, taruh di tempat sampah. Tapi ya kita sangat sadar sih dengan dan aware dengan sampah. I for think it's sure. just a habit ya, yang penting kita tahu where to ini. Sebelum ngobrol lebih panjang, boleh nggak? aqua dulu kali ya. beda ukuran ya. Beda ukuran, kan beda ini mungkin tangkinya. Oops. Ini biar nggak seret, kita abis bakal ngobrol banyak nih. Nih. Jadi aqua dulu. Segar ya. Udah gitu bisa lebih fokus ngobrolnya. Biasanya gue jadi nggak lupa nih kayak gini. Aqua dulu. Oke. Sebelum kita ngobrol main Sinkron game aja lagi. ya. Sering. Udah saking seringnya ya. Ribut sering. Dina masuk sinkron. Ribut sering, sinkron sering. Ngomong Sinkron apa lebih gitu, sering tiba-tiba lagi. Ngomong kok bareng. Keseringan aqua bareng jadi Seringan sinkron. aqua bareng, iya sih. Abis minum aqua soalnya. Oke, kita main game This or That. This or that. no, I'm so bad at games. No, I'm This is so bad at easy. games. You Kita just nggak need to answer this or that. ada 2 option. Kita nggak kasih. drinking game nih. Iya. Kita nggak kasih 4 option. Kita cuma kasih 2. Jadi quickly you have to And choose then which why? one. Okay, Okay. are you ready? Oh ya. This doesn't sound like a game. It sounds like making me nervous and kerjaan Hamish. No, it's so easy. That's why it's fun. Oke, Oke. yang pertama penyanyi atau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Kenapa? You know, dari kecil aku juga, my dream was to have a stable home. You know what I mean? Like to have I mean we grew up together, you know, like my upbringing. Tapi pengen banget punya kayak stable home yang kayak anak diurus, there's food, there's stuff yang kayak mungkin dulunya nggak dapet experience itu fully. Jadi aku pengen oke. banget, that was my dream to have a structured home. I Basically. see. Udah kan sekarang lagi menjalani. Yeah. Amin. That's nice. Alhamdulillah. Oke, next. Oke, arsitek atau selebriti? Sekarang arsitek udah celebrity ya, tapi ya, Selebriti. no, arsitek. Arsitek? Oke. Arsitek. Yeah, you can be a celebrity ya sebenarnya. Iya. Jadi No, architects is the most interesting conversations. With architects lebih enak aja ngobrolnya. Ngobrolnya nyambung. Because Nyambung. it's your world. Dan itu kayak sharing dan bagi ilmu dan beda sudut pandang dan
teknik seru aja. You Dan know, nggak ada salah, nggak ada conversationnya. bener di situ. Itu nggak ada yang It's just- salah dan design world, architecture world itu endless. There's Yeah. nggak ada limit gitu. Bener, So There's itu an art and architecture. Yeah. yeah, Yeah. it's seru. Seru. So mungkin arsitek. Oke, Oke. 1 anak atau 4 anak? Ini gampang banget buat aku yang ngomong ya. Oh ya, Iya. oke. Nggak ada istriku kan? Nggak ada. Ada. Ya, you know what? 1 lumayan hands full ya. Jadi untuk sementara 1 aja cukup. 1 anak. Oke. Daur ulang sampah jadi mainan atau kerajinan? Mainan. Jadi mainan. Mainan, you know, it's nice to have a afterlife yang bisa digunakan sebagai sesuatu, bukan cuman art piece atau mainan. Mainan. Yeah. Oke, nice. Orang yang buang sampah sembarangan atau orang yang berisik di tempat umum? Dua-duanya annoying ya. Mungkin buang sampah sembarangan biar bisa kasih kesempatan untuk aku negorin dia kali ya. I don't know. I feel like kesempatan buat aku juga untuk ngajarin dia kayak kita harus tanggung jawab loh sama sampah kita. Jangan nyampah sembarangan karena itu kan tanggung jawab kita masing-masing. You know what I mean? Gue senang banget juga ngerubah habit orang, ngajarin orang kenapa nggak boleh begini, nggak boleh nyampah sembarangan dan efek ke lingkungan seperti apa. Banyak orang mungkin nggak tahu. Nggak tahu dan sebenarnya nggak ada orang jahat yang pengen pengen kotorin pantai, tapi banyak yang mungkin nggak tahu dan mungkin sebelumnya nggak ada sistem atau sesimpel mungkin nggak ada tempat sampah. Betul. You know what I mean? So ini cuman mungkin tanggung jawab kita sebagai komunitas juga untuk mengajar dan edukasi aja sih. Ya. Ya karena sampahmu tanggung jawabmu. Bener banget, setuju lah kita. Karena sampahmu tanggung jawabmu. Bener. Kayak diuji ya. Ini main game loh, padahal. game, iya. Oke, terakhir ya, this or that. Lebih mentingin produk yang environmentally friendly atau produk yang praktis? I think bisa dua-duanya ya. I mean sekarang banyak perusahaan udah sadar dengan practicality sama yang bisa didaur ulang, yang something yang bukan cuman kayak single use, bisa dipakai berulang-ulang. And I think this is the trend yang mayoritas produser lagi arahnya ke situ juga sih. Iya. Wow. Bisa dipakai lagi ya nggak sih? Jadi nggak kebanyakan sampah. Contohnya kayak ini kayaknya kayak Aqua ya. Yang ini kan recycle. Ini salah satu produk yang kita collect dan kita daur ulang di dalam ekosistem Octopus. So ini juga kita sangat supportive dengan aku. I mean this is amazing. Aku bisa bikin kayak benchmark untuk perusahaan-perusahaan yang lain di Indonesia. And I feel like ini sebagai contoh yang bagus, effortnya yang luar biasa dan sekalian edukasi juga, bikin orang penasaran ini botol apa sih? Nah orang pengen tahu kan tentang itu. So this is a good example. Iya. And setelah habis kita bisa daur ulang juga. Iya. Benar. Dan kayaknya kemasannya juga praktis ya. Dan udah gitu nggak ribet dan gampang didapat di mana aja kan harusnya sekarang ya. Dulu kan mungkin nggak cuma sekarang with this new packaging. Dan yang paling didapat penting kan sebenarnya buat customer atau konsumen juga setelah beli ini nggak perlu kayak ngerasa terbebani untuk kayak ikut berkontribusi mencemari lingkungan, tapi justru malah sebenarnya ini udah salah satu solusi ya. Salah satu solusi dan salah satu contoh apa yang bisa terjadi kalau kita kasih effort dan infrastructure untuk daur ulang. Ini jadi 100% daur ulang. 100% daur ulang. Wah. Oh wow. Nah ini nih made from 100% recycled plastic. Hey Mish, kan kamu ini kan maksudnya dekat banget dengan Aqua lah, tahu banget produk-produk baru Aqua Life dan sekarang dengan Octopus, your waste management solution ini. Aqua sendiri punya nggak sih waste management solution? Apakah ada spot-spot di mana bisa daur ulang? You know, Aqua juga salah satu everyday household good product. You know, semua rumah tangga pasti harus minum air. Dan mayoritas milih brand Aqua karena udah dipercayakan kan. So it's kita sebagai tim Octopus, nama tim kita nggak ngelawan brand. You know, kita malah pengen ngerangkul dan nge-guide untuk secara yang paling responsible and exciting juga untuk brand-brand bisa recycling, bisa bikin produk lain yang baru. And this is a great example Aqua Life yang mencontohkan, you know,
100% recycle. Dan ini pioneering dan ini akan setting benchmark dan mudah-mudahan brand-brand lain akan ikut gerakan yang seperti ini, bertanggung jawab dan ikutin. This is classy, this is elegant, this is helpful, and this is the new standard. Right. And then ada Dropbox-nya juga ya buat daur ulang ya. Ya, aku juga ada Dropbox dan kita juga ngebantu untuk bikin sediain Dropbox juga. So gampang, That's nice, nggak usah yeah. nyampah. Dengan Dropbox bisa dapat points, bisa dapat insentif juga. Oh, ada points-nya juga ya? Ya, kita bisa bantu untuk beberapa points. Kalau melalui Octopus kita bisa bayar listrik, beli pulsa, ada that's voucher excellent. ke restoran, free coffees. So it's Sinergi dengan household banget ya. kita harus inspirasikan households, mak-mak rumah tangga Mama terutama. ya. Bapak-bapak juga dong. Bapak-bapak juga, bapak-bapak juga. Ya memang yang paling key penting itu ya ibu-ibu sih. Ya karena dari rumah kan. Exactly. Kalau yang di luar bapak-bapak. Yang jadi duit bapak-bapak. Bener. Tapi keren sekali nih inovasinya. Jadi pastinya lebih mudah. Pilihan produk juga eco-friendly. Dan aku tahu from the beginning Hamish tuh selalu concern terhadap lingkungan hidup dan selalu pengen mengajak kita lebih aware terhadap lingkungan kita. Tapi apa sih yang membuat the main reason, of course we know lo deket banget dengan alam, udah dari kecil deket sama alam. Tapi apa yang paling membuat seorang Hamish Daud tuh tergerak dan melakukan action? Mungkin saya kasih sedikit background ya. Dari kecil diajarin sangat banyak banget tentang kondisi alam dari almarhum my late father. Dewasa dirangkul dan diajarin sama salah satu idola saya, Dr. Mark Edman, yang mengajar saya dunia sains dan tentang ekosistem lautan Indonesia dan cara untuk dapat volume untuk justification dan campaigns, etc. Cuman dalam beberapa tahun belakangan ini aku juga lihat kayak target-target pemerintah, negara-negara kayak sangat fokus. Saya pelajarin juga Davos, acara-acara kayak COP26. Saya selalu diundang sama United Nations, UNEP, UNDP, dan itu semua targetnya adalah digitalization, women empowerment, education, lowering carbon footprint, dan ya saya coba mengaplikasikan itu di Indonesia. Jadi empowerment. Ya saya gantiin pemulung, jadi pelestari. Saya bantu, saya udah capek dong lihat kayak ibu-ibu yang di pinggir jalan yang nggak dipeduliin. Bikin sistem buat mereka. Sekarang alhamdulillah pelestari kita udah di atas UMR semua. Oh iya? Atas UMR, udah bisa masuk ke perumahan, pakai seragam, kita kontrol dan kita bisa bikin experience yang gini. Dulu kalau kita punya sampah, kita taruh di depan rumah, udah nggak mau tahu. Sekarang pertama kali mak rumah tangga ini berinteraksi dengan sama pelestari kita. Jadi kita harus ensure safety. Kita membuat yang subclass jadi middle class. Dalam kurun waktu sekitar setahun. Dan sekarang kita ada 12.000 pelestari dalam satu tahun ini. So this is gonna be growing more and more. So jadi saya dengan tim apply digitalization dan transparansi untuk empowerment dan untuk mengurangi sampah di alam Indonesia. Dan ini Octopus startup yang Hamish sama teman-teman kerjain ya, which is Octopus itu ya. So gimana perkembangannya? Yang tadi selain Hamish cerita ya? Look kita sekarang mau launching di Jakarta. Kita launching di Jakarta. Karena awalnya bukan di Jakarta. Kita coba di bagian timur dulu. Karena di bagian timur di situ kayak saya pengen belajar kayak psikolog kayak pemulung, gimana cara yang mengajar tentang pakai aplikasi. Itu kan mungkin di timur sistem edukasi sedikit belum segitu mature ya. Masyarakat sedikit beda ya dengan kota-kota yang lebih besar. Makassar, dan karena saya ada di Bali, kita mulai di Bali, kita kota kedua di Bali, terus ditarik sama Ridwan Kamil ke Bandung, dan banyak banget permintaan untuk kita datang ke kota ini, ke kota itu, dan akhirnya kita ikutin momentum dan kita hadir di Jakarta. Sekarang udah bisa download aplikasi kita. And it's free, it's a free service. Just download at Octopus. Sorry, jadi sistemnya adalah ibu-ibu rumah tangga itu bisa download dan bisa apply untuk sampahnya diambil. Download aplikasinya,
dan buka, ketik apa aja yang mau diambil. Oh. Kalau di sini kita kolaborasi sama Grab biar lebih efisien, lebih cepat. Dan gratis. Gratis. Nggak ada iuran bulanan, tahunan, apa? Dan kita di Jakarta sangat fokus di e-waste. Kalau ada kulkas lama, ada TV rusak, komputer, Ini baterai, berguna apa banget loh. aja. Kita ambil Anything. Kalau kertas, baju-baju bekas? baju kita masih banyak permintaan ke situ dari tahun lalu. Cuman kayak saya pengen kuatin ekosistem kita sementara ini kayak kardus, paper, kardus, kertas, kaleng, botol gelas, plastik. Dan Most things yang bisa di-recycle ya berarti. bisa di-recycle. Semua Iya. sebenarnya bisa Tapi sih. nanti kita, look, I wanna take everything. Ujung-ujungnya akan ambil semuanya. Iya, sorry. Gue agak penasaran nih. Ada minimum atau maksimum volume nggak sih? Oke, kalau di Makassar, Bali, Bandung, kita minimum 10 pieces. Oke. Karena Minimum. minimum 10 pieces. Kasian dong kalau ibu-ibu harus jalan Iya. kaki cuma untuk satu botol untuk Oh iya, of course. dan jadi kayak Jadi kumpulin dulu. kita harus cover cost mereka juga. Iya. Jadi per kilo, apapun itu per kilo. Jadi per kilo gelas-gelas apa botol-botol beling Iya. itu kan cuman kayak berapa sih 6 gelas, Iya, iya. 6 botol whatever. Jadi sebenarnya bisa unlimited dong, bisa 10 kilo gitu. Bisa. Hebat loh. Maksudnya elektronik sekarang kita bingung loh. Mau gimana Iya, kan buang it doesn't work, udah nggak mau dibenerin, buangnya kemana Kalau misalkan di negara-negara lain gitu ya, buang elektronik itu kita harus bayar loh. Yeah, I mean, that's Japan, true. In Australia Korea, you have to pay. Kita buang To go to elektronik the waste harus ini. bayar. Landfill. Kalau ini gratis. Dan kita bikin salah satu spot namanya drop off center, Ya. Octopoint. Oh, oke. Itu Octopoint di mana? itu kita lagi mau launching di Jakarta tanggal 29 ini dan Octopoint kita akan kita showcase di M Block. Oh, I Di M see. Block kita showcase di situ untuk ulang tahun Jakarta 3 hari sebelumnya Pak Anies sama tim mau launching kita di GBK. Right. And then it's gonna be a good one because kita akan ada 50 Octopoint di Jakarta. waktu dekat ini. Oh, Jakarta way justru ya. butuh banget ya. Bener. I mean it's exciting. I mean botol minum, kita seperti ini kita bisa kerja bersama dan bikin Aqua Life. Ya. Aqua Life yang 100% recycle. Dan Octopus kerjasama bersama Aqua. Ya. Aqua adalah salah satu stakeholders kita dan kita sudah dari awal Nice. kerja bersama sama mereka untuk ngebantu kita dengan circular economy kita. Right. Ya, ya. Wah, Oke. gila. Duh, ini juga ya dengerinnya. Kita bisa ambil, kita collect semua ya. Oke. Wah, aku jadi tambah semangat nih. Kita minum dulu lah. Minum dulu, cheers. Yuk. Oke, kita Aqua biar relax, biar fokus. Karena ini memang mungkin sebenarnya gini ya. For the Mungkin- mind and body, let's Ya, drink. tapi ini thank you juga loh Hamish buat sharing. Mungkin buat teman setia kalau nonton ini tuh kayaknya berat banget. Tapi sebenarnya memang ini adalah satu hal yang harus konsisten, nggak pernah berhenti untuk di apa ya, di share edukasi ini, informasi ini, supaya sebenarnya buat teman setia tuh paham dampaknya ke depannya tuh seperti apa. Why is it so important? Karena kadang-kadang kan kita ngasih tahu kita begini, tapi pentingnya Lewat apa aja, sih takutnya gitu. orang lewat aja. Supaya mereka yang nonton juga ngerti pentingnya tuh apa. Oke, sebenarnya di Indonesia kita tuh punya lautan dan alam yang paling penting di dunia. We're the most biodiverse marine ecosystem in the world. Ya. Sedangkan kita juga sudah dapat label sebagai nomor 2 lautan kotor paling kotor di dunia. Which is Really? crazy karena Nomor 2. nomor 2. So Lautan Pertama paling kotor, siapa? sedih loh. Cina. Tapi Cina kan lautnya nggak terlalu gede. Tapi itu kan coastline-nya Betul. massive. Tapi look, Tapi- itu sekarang kita sudah, saya nggak mau nge-label kita sebagai itu. Cuma itu yang label yang kita dapat Iya, udah beberapa iya. tahun ini. Iya, iya, Nah iya, itu juga motivasiin saya juga untuk cariin solusi sebagai environmentalist. Jadi kita harus jaga apa yang kita punya sebenarnya. Kita punya lautan yang bukan lautan untuk cuma berenang-berenang. Kita punya lautan yang science. Right. It's science. Kita punya ekosistem di sini yang nggak ada tempat lain di dunia. Halaman belakang kita. You know, dan itu satu dan terlalu- yang kedua bukan sorry ya jadi curhat gini, cuman kayak I also kayak nggak fair juga untuk kayak generasi aku tuh hancurin buat anakku. You know what I mean? I want to try my best to make sure yang dia bisa experience lautan yang bersih, yang indah dan the ocean is so big. You know, kita cuman harus, saya nggak bisa beresin masalah 20-30 tahun Ke belakang. before. Saya mencoba untuk benerin dari sekarang ke depan. Ya. Dan kalau boleh tahu juga kenapa Hamish dan juga tim gitu mau bekerja sama Aqua.
Waste is a serious issue and it requires a collaboration. Yeah. Kayak Luna sendiri, saya sendiri, kita nggak bisa bersihin lautan sendirian atau alam sendirian. Jadi kayak, ya kita harus bikin sesuatu yang is a collaborative platform. Right. Kita harus kerja bersama, and it's exciting karena juga sekarang momen yang bagus karena semua orang pengen bergabung somehow, somewhere, just do it together, you know. So this is exciting juga, and ya, look, aku juga brand pioneer, you know, dari tahun 1983 juga sudah kenalin circular economy. Circular economy sebenarnya bukan konsep baru ya. Yeah. Ini sudah diterapkan dengan petani-petani kita udah ratusan tahun. Maksudnya nggak wasteful, Yeah. nggak ada yang kebuang, nggak ada yang kayak, jadi kayak cuman, ya just wasteful. It's something good. It is something. So glad, you know, perusahaan yang segede Aqua, yang se-household Aqua juga involved. And meluncurkan galon yang reusable dari tahun 93, udah mulai ngumpulin botol bekas. And this is a fact since 2013. Aqua yang udah menggunakan material daur ulang pada kemasannya. So it's, you know, it's consistent company. Aqua juga konsisten untuk menjalankan program bijak berplastik. This is the exciting campaign karena untuk mengolah sampah plastik, botol plastik sejak 2018. The most important thing, they are open untuk menerima inovasi untuk solusi waste management. Nah, Ya, keren bener. banget Masuk sih. akal emang. banget sih ya. Bener, Makanya bener. dengan kerjasama antara Octopus sama Aqua ini, Aqua itu memang salah satu brand yang paling aktif ya untuk menjaga program di menjaga lingkungan. Benar-benar. Gitu. Yeah, I mean, exactly. I mean, look, I'm really proud to be the face of Aqua Life Ambassador. Bisa kerja bersama mereka, bukan cuma sekedar senyum manis. You know what I mean? I want to also Dengan help, tampan, wajah tampan. help them juga and be part of a team. It's a collaborative platform. Jadi dengan adanya brand yang sudah melakukan langkah nyata untuk lingkungan, dimulai dari produk mereka sendiri dan bergabung untuk berkolaborasi bersama dalam ekosistem Octopus, which is so cool. Aku harap semakin banyak juga masyarakat yang memulai untuk melakukan langkah kecil yang berdampak positif bagi lingkungan secara langsung maupun tidak langsung. Benar-benar. Nggak salah, kita dari dulu emang minumnya udah Aqua kan. Dari dulu sebenarnya. dulu. Tapi ya tadi air tuh udah jadi Aqua. benar-benar menarik banget yang tadi Hamish juga sampaikan ya. Kalau ternyata memang dari dulu Aqua tuh sebagai pioneer yang galon itu setelah dipikir-pikir iya juga ya galon. salah satu yang Kan pertama, iya, tinggal benar. habis diambil terus Aquanya di-refill. mana gitu kan. Aqua Kita- dulu. Kalau pesan air minum nggak? Ada Aqua nggak? Aqua dong. Aqua, It's- iya. Mau it's- apapun it's- maupun brandnya. Household name lah. itu udah jelas. di budaya kita. Iya, iya. You know what I mean? Benar-benar. You know, that's why Aqua has a bijak berplastik movement. Itu hashtagnya ya. Hashtagnya. Wow. Dalam gerakan ini yang consist of collection, education, and innovation. You know, ini sangat penting dan sebenarnya masyarakat tuh nunggu yang hal-hal seperti ini karena banyak yang nggak tahu gimana caranya untuk ngebantu. So I feel like collection, education, and innovation is something very important and it's yang emang perlu dieksekusi dengan platform Baik, segede Aqua, you know, mengumpulkan sampah plastik, mengedukasi masyarakat, dan tentunya inovasi-inovasi dengan produk yang salah satunya dengan Octopus. Benar banget sih. Ini kalau bicara soal komitmen untuk environment friendly emang nggak mungkin jalan sendiri, nggak mungkin Hamish sendiri, nggak mungkin kita sendiri, tapi memang harus kolaborasi, harus perlu bersinergi dengan tidak hanya pemerintah, industri brand, dan juga yang paling penting adalah kalau semua udah berkolaborasi, yang paling penting diri kalian sendiri atau diri kita sendiri. Itu harus dimulai juga. And start young ya. Yes. Dari muda tuh udah harus tahu gitu. Yeah. Gila, banyak banget insights dari Hamish hari ini. So, mulai dari kecintaannya sama lingkungan, aksi nyatanya dengan Octopus yang harus segera di-download teman setia, dan kolaborasinya dengan Aqua untuk circular economy. So, amazing movement, and you know, wish you the best on this movement with Octopus And and also Aqua. thank you for sharing juga ya Hamish. Thanks for having me, girls. Thank you. Thank you.